Oke, gambar jelas ya, girls? Halo? Jelas. Oke, siap. Jelas. Bagus. Soalnya di tempat Mister apa ya, kayak ada tuh tulisan internetnya lagi apa ya, semacam unstable ya. Oke, please open your camera. Maaf, sorry. Open your book ya. Tuliskan ya name, class, day, date, and topic ya. For the topic of today is, nah bisa kalian lihat ya, natalitas and mortalitas. Apa itu? Let's discuss. Kita akan bahas ya. Silahkan kalian tuliskan in your book ya terkait 4 tadi. Topik is natalitas and mortalitas. Oke. Next. Let's see. Ayo kita lihat. Menurut kalian gambar apa ini? Ya. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk. Oke. Thank you, Pak Irus. Apalagi silahkan tuliskan di kolom chat ya, supaya kita bisa discuss. Macet, macet. Oke. Dapat 2 ya, sementara kepadatan penduduk sama macet. Oke. Thank you. Ada lagi, everyone? Demo bisa juga ya. Demo juga bisa. Tergantung sikonnya di lapangan seperti apa. Oke, siap. Kita melihat di sini berkumpulnya banyak orang ya. Bisa disebabkan karena suatu acara atau bisa disebabkan karena tadi ya kepadatan penduduk, Sir. Ya, banyaknya jumlah penduduk sehingga mengakibatkan semua orang berkumpul. Setelah dia berkumpul, let's see, kita lihat ya, sampai benar-benar tidak bisa bergerak ya, gitu. Bagi sembako, oke, bisa juga bagi sembako ya. Jadi kalau ada orang kaya membagi sembako, orang berkumpul, orang berebut, bisa juga ya. Nah, tapi yang jelas banyaknya penduduk ya yang mengakibatkan suatu tempat, suatu wilayah menjadi lumayan sesak gitu ya. Oke, thank you. Next. Nah, apa penyebab ini terjadi? Apa penyebab ini terjadi? Ada yang tahu nggak mengapa ini terjadi? Pesatnya pertumbuhan manusia. Pesatnya pertumbuhan manusia. Oke. Itu karena apa, Rahmida? Pesatnya itu terjadi karena apa? Kan gini loh, maksudnya ada tuh sebab, ada akibat. Ya kan, contoh nih, kebakaran hutan. Akibatnya kebakaran hutan, sebabnya apa? Mungkin orang membuang, puntung rokok ke lahan kering. Atau yang kedua, tersambarnya pohon oleh petir, sehingga mengakibatkan percikan api dan membuat kebakaran besar. Nah, itu kan sebab dan akibat. Kalau ini, mungkin dapat dikatakan akibatnya banyak orang, ya. Nah, sebabnya apa? Apa penyebabnya gitu kan? Kira-kira apa ya?
Tadi pesatnya manusia, pesatnya pertumbuhan manusia juga masuk ya. Tapi lebih kepada apa sih gitu? Anyone? Silahkan ya, bisa dituliskan di kolom komentar. Kalau nggak pengen ngomong langsung nggak apa-apa. Please ya. Apa kira-kira? Tingginya angka kelahiran. Oke, bagus. Satu good ya. Alicia ada menyampaikan tingginya angka kelahiran. Jadi intinya kelahiran tuh banyak, ya kan? Intinya tuh memproduksi terus siang dan malam tanpa lelah, ya kan? Target katanya satu keluarga 10 anak. Nah, ya kan? Oke, bisa ya. Thank you ya. Ada lagi kira-kira? Nah, selain karena faktor kelahiran, juga biasanya karena faktor migrasi atau faktor perpindahan penduduk. Ya, itu juga bisa mengakibatkan mengapa suatu kawasan, suatu tempat banyak penduduknya. Kita ambil contoh, ya, nggak usah jauh-jauh dah. Di kota-kota besar, khususnya di Banjarmasin, dibandingkan dengan kota, maaf ya, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Baru mungkin, pasti akan lebih banyak di kota Banjarmasin. Itu mengapa sih, Sir? Nah, satu, karena perpindahan penduduk. Orang pengen kuliah di Banjarmasin, orang pengen kerja di kota besar, nah sehingga mengakibatkan banyaknya orang berkumpul, ya, dan juga faktor kelahiran, gitu ya. Itu penyebabnya. Clear ya, guys? Oke, thank you, good. Next. Nah, kita sudah mempelajari tentang sebab dan akibat, ya. Akibatnya kepadatan penduduk atau overpopulation, ya, atau kepadatan penduduk di suatu tempat atau di suatu negara. Sebabnya ya tadi salah satunya adalah kelahiran. Sebabnya kelahiran yang terus bertambah setiap tahun, gitu. Kalau nggak di stop berbahaya, ya, karena di zaman sekarang ini kita tidak mungkin lagi memakai kalimat zaman dulu, banyak anak banyak rezeki. Susah, kecuali kalau memang kitanya atau orang tua itu sanggup banget untuk membiayai. Kalau nggak sanggup, banyak anak, wah, Masya Allah ya, itu luar biasa tanggungannya gitu ya. Maaf, 2 anak aja sudah sulit, apalagi 10 anak atau bahkan lebih, ya kan? Dibalik dengan kondisi sekarang ini gitu. Nah, itu yang kita akan bahas. Nah, next. Di manakah kamu menemukan hal ini atau kejadian ini terkait tentang kepadatan penduduk or overpopulation? Di mana kira-kira kamu menemukannya? Di ibu kota. Oke, bagus Sipa, good, thank you komennya. Di ibu kota. Ibu kota ini berarti Jakarta ya, gitu. Kan kalau kota ya bisa kota Banjarmasin, kota Palangkaraya gitu kan. Kalau ibu kota berarti udah otomatis Jakarta gitu ya. Oke, di ibu kota. Oke, good. Di mana lagi kira-kira kalian menemukan selain di ibu kota? Tadi kan di ibu kota, di kota-kota besar ya. Di mana lagi kira-kira? Di kota-kota besar, iya sudah ya. Satu lagi, di mana kira-kira? Di ibu kota sudah, kota-kota besar sudah. Satu lagi, where? Di mana? Nah, satu itu lagi di negara-negara ya. Jadi di negara-negara.
Entah itu negara Indonesia, entah negara di Afrika sana, negara di kawasan Asia, negara di kawasan Amerika, ataupun di negara kawasan eh, Asia yang lain seperti itu, ya, yang notabene jumlah penduduknya itu sangat banyak, sangat luar biasa gitu ya. Jadi kalian bisa menemukan kejadian ini kalau kalian eh, pergi ke sana ya. Kalau ke gedung DPR itu bukan banyak orang, itu banyak masalah di situ ya. Gedung DPR. Oke, thank you. Siap ya, lanjut. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang kota-kota besar atau ibu kota atau sebuah negara yang paling banyak penduduknya. Nah, kira-kira mengapa kota lebih padat atau lebih banyak penduduknya dibandingkan desa? Mengapa? Mengapa kota lebih padat dibandingkan desa? Ada yang bisa menjelaskan, please, everyone? Mengapa? Bisa kan tulis di kolom chat ya. Karena biasanya kebutuhan ada di kota besar. Oke, thank you Sipa. Karena kota itu banyak tempat kerjanya. Oke, good. Berarti kebalikannya ya. Kalau di desa berarti sepi ya. Tidak banyak fasilitasnya, tidak rame. Kalau di kota sebaliknya rame, banyak fasilitasnya, mall segala macam, gedung-gedung tinggi ya. Terus juga kalau di desa itu tempat kerjanya sedikit, ya kan paling tani-tani aja gitu kan. Kalau di kota itu banyak beragam gitu ya. Oke, bagus ya. Nah, itulah alasan mengapa orang kebanyakan ke kota, ya. Itu alasannya, ya gitu. Thank you. Nah, lagi ya. Faktor apa yang menyebabkan kepadatan penduduk? Kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya penduduk atau overpopulation? Apa yang mengakibatkannya? Tadi udah kita bahas di awal. Apa saja kira-kira? Apa? Silakan. Kelahiran, faktor Kelahiran. kelahiran. Kelahiran satu. Apalagi yang kedua? Ekonomi, Ekonomi bisa, tapi itu lingkup khusus ya, lingkup khusus gitu. Kalau lingkup umumnya apa kira-kira? Lingkup umumnya. faktor sosial. Sosial itu masih dalam lingkup khusus. Kalau kita masukkan ke lingkup umumnya, lingkup yang lebih besar. Karena apa? Jadi kalau karena faktor ekonomi, itu kan pasti karena ada ini. Kalau faktor sosial karena ada ini. Nah, ininya itu apa kira-kira? Mungkin Mister bantu terkait tentang migrasi, ya, perpindahan penduduk. Nah, jadi contoh nih, di desa susah mencari pekerjaan, ya kan, terkait ekonomi, makannya susah, ya kan, kebutuhannya susah, dia migrasi, dia pindah ke tempat yang ramai, contoh kota. Untuk apa? Supaya ekonominya merasa baik, merasa aman, atau tercukupi seperti itu. Nah, itu berarti tentang migrasi, ya kan? Karena apa? Dia berpindah karena ada faktor ekonomi tadi, faktor sosial tadi gitu ya. Nah, itu untuk lingkup umumnya. Terakhir, kelahiran, number 2 migrasi, number 3 apa kira-kira? Faktor apa? Faktor tentang kematian atau
diakibatkan oleh, maaf ya, bencana alam. Atau maaf nih, pandemik virus corona ini ya kan, yang katanya sudah mencapai 1 juta sekian-sekian di seluruh dunia. Nah, kalau suatu kawasan, maaf, yang awalnya rame, terkena bencana, terkena wabah, sehingga, maaf ya, mengakibatkan seluruh penduduknya meninggal, otomatis terjadi migrasi. Untuk apa? Mengisi kekosongan. Migrasi dilakukan, terus yang kedua, akan terjadi lagi yang namanya mungkin, mohon maaf lagi ya, kelahiran. Ya kan? Setelah bertahun-tahun, yang awalnya kotanya sepi, menjadi baik, menjadi rame, muncul lagi migrasi. Nah, itu. Nah, jadi ada 3 faktor itu yang mengakibatkan mengapa suatu tempat memiliki banyak penduduk. Kelahiran yang tinggi, migrasi atau perpindahan penduduk yang pesat, yang banyak, dan kelahiran. Ya, gitu. Paham ya, girls? Bisa kalian tuliskan ya, gitu. Yang tadi Mister sampaikan. Paham. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan lagi nih. Masih menyinggung juga. Mengapa di Pulau Jawa, ini ya, Pulau Jawa ini yang warna oranye nih, ya, penduduknya meningkat setiap tahun. Khususnya di ibu kota, ya, yaitu Jakarta. Mengapa di Pulau Jawa populasi, ya, populasi itu perkumpulan, ya kan, orang, ya kan, atau penduduk meningkat setiap tahun. Mengapa? Why? Karena apa? Tadi udah tuh kita bahas loh. Karena apa sih? Tadi sempat dibahas sama Syifa, sempat disampaikan sama Rahmida, sama Alicia juga, Yaya juga, ya kan? Karena apa? Mister langsung aja, Yasmin deh, Yasmin. Yasmin. Halo Yasmin. Lapangan pekerjaan, oke, bisa. Terkait ekonomi tadi ya, kita bahas. Yasmin tidak ada. Nadeta. Nadeta, bisa kamu jawab, Nadeta. Mengapa di Pulau Jawa lebih banyak Nadeta dibandingkan di sini gitu? Karena apa, Nadeta? Halo, Nadeta? Nadeta? Yes, sir. Oke, thank you. Mengapa, Nadeta, di Pulau Jawa populasi penduduknya meningkat setiap tahun? Mengapa kok nggak di Kalimantan nih? Mengapa kok nggak di Sulawesi? Atau bahkan di Papua? Mengapa kok ke Jawa aja gitu ya? Karena apa? Mengapa di Pulau Jawa populasi penduduk meningkat? Pembangunannya tidak merata, sir. Tidak merata. Terus apa lagi kira-kira? Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Oke. Kalau yang secara spesifik nih, ya kan, secara yang lebih realnya saja, karena apa kira-kira? Memang satu, pembangunan memang dibandingkan dengan di Pulau Kalimantan memang bagus di Pulau Jawa gitu ya. Nah, tapi kira-kira yang tuh lebih spesifik nih apa kira-kira? Yang lebih ke arah yang khusus. Memang tadi umumnya migrasi itu memang umum. Nah, yang lebih khususnya apa kira-kira? Tadi udah disampaikan sama si Rahmida tadi. Anu sir, karena faktor ini sir. Ya kan? Ini sir dan ini sir gitu ya. Nah, apa kira-kira? Makanya ya kalau kalian lihat di gambar sini, yang paling padat itu berwarna merah. Ya. Nah, yang berwarna merah itu ada nih,
Nih ya, kalau Mister klik nih. Bentar. Nih ya. Aldi. Nih ya. Bentar. Ya, silakan bisa dilanjutkan. Nah, Deta. Karena apa kira-kira? Ya. Di sini yang warna merah itu di Jakarta. Ya, sedangkan warna orange itu nomor 2 di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta gitu ya. Kalau yang paling sedang itu hijau tua. Hijau tua ini paling sedang. Di mana, Sir? Di daerah Papua. Intinya ini sedikit jumlah orangnya. Tempatnya luas, tapi orangnya sedikit. Seperti itu. Beda kalau di Kalsel, atau maaf, di Jakarta. Tempatnya sedikit, luar biasa orangnya gitu ya. Silakan, Nadeta ada? Cukup ya, Nadeta ya? Nah, Iya, Sir. oke, thank you. Jadi, faktor itu dapat diakibatkan karena faktor ekonomi. Ya. Yang kedua karena faktor pendidikan. Ya, di Jawa itu ya ada, mohon maaf ya, UI, UGM, ITB, IPB ya kan, mungkin STAN gitu kan, IPDN gitu kan. Nah, sehingga dari segi ekonominya bagus, ditambah juga orang ke sana karena faktor pendidikan. Ya. Terus juga tempat industri perfilman di Indonesia, di apa ya? Di Jakarta juga. Jadi kalau kalian pengen jadi artis ke Jakarta, ya. Kalau pengen jadi artis di Pulau Kalimantan susah. Ya, nanti ujung-ujungnya malah artis Instagram ya gitu ya. Nah, jadi itulah mengapa faktor khusus mengapa orang banyak berpindah ke Pulau Jawa. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, guys? Nggak ada ya? Lanjut. Nah, yang selanjutnya, ini data jumlah penduduk di Jakarta melalui penelitian, ya. Memang di sini ada survei penduduk, ada juga bukan survei penduduk. Maaf, survei lagi. Data ini diambil dari sensus penduduk dan survei penduduk. Mengapa, Sir? Karena kalau sensus penduduk itu diadakan 10 tahun sekali. Contoh, tahun 61 ke 71 10 tahun. Ya. Dan seterusnya sampai tahun 2020. Maaf, 2010. Berarti ini sensus penduduk. Data. Kalau 2004, 2005 sampai 2017 itu dia bisa menggunakan survei penduduk yang mana dilihat berdasarkan 1 tahun. Gitu ya. Nah, itu bedanya ya. Jadi tabel di sini diambil dengan metode atau cara sensus penduduk dan survei penduduk. Kita lihat Jakarta, populasi penduduknya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ya. Tidak ada penurunan. Ya. Dari tahun 60 sampai tahun 2017 itu mengalami penaikan. Mengapa, Sir? Ya tadi faktornya. Kelahiran banyak. Migrasi
banyak, ya. Hal itulah yang mengakibatkan mereka menumpuk di tempat itu. Ujung-ujungnya adalah kalau nggak berhasil, mohon maaf, mendirikan permukiman kumuh, ya, tidur di bawah jembatan, tidur di dekat rel kereta api, terus mendirikan rumah sembarangan di pinggir sungai, sehingga mengakibatkan suatu something. Nah, ini yang lebih parah gitu ya. Kalau kita pengen hijrah ke tempat, kita harus persiapan dengan matang-matang. Jangan sampai hijrah karena pengen mencari kerja, tapi skill tidak ada, sulit gitu ya. Oke ya, next ya. Ini data yang harus kalian lihat, kalian ambil gitu. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan kepadatan penduduk? Ada yang tahu nggak? Definition. Apa yang dimaksud dengan kepadatan penduduk? Bertambahnya populasi manusia di suatu wilayah, ya nggak, Sir? Oke, bagus, good. Bertambahnya populasi manusia di tempat. Oke, bagus. Ada lagi nggak kira-kira? Ada lagi? Jadi dapat dikatakan tadi sudah benar kata si Mida. Yang kedua, kalau misalnya bisa menambahkan, intinya itu suatu wilayah yang mana wilayah tersebut tidak bisa menampung banyaknya manusia. Ya, jadi contoh nih ya, wilayahnya itu hanya 10 hektar, contoh ya 10 hektar. Masyarakatnya setiap tahunnya menambah, sehingga terjadi apa? Banyak manusia, tempatnya yang kecil, sehingga mengakibatkan, kita lihat di sini, ya, hampir tidak ada sela-sela yang luas untuk jalan mungkin, untuk mobil, lapangan sepak bola. Karena apa? Tempatnya yang kecil, manusianya banyak. Nah itu ya, jadi dapat diartikan perbandingan antara wilayah dan manusia itu tidak berimbang. Ya, seharusnya kalau pengen baik, wilayahnya luas, penduduknya itu sedang-sedang saja. Jadi kita enak. Ya, itu kan, aman seperti itu. Itu ya yang dimaksud dengan penduduk. Clear ya? Paham ya? Oke, terakhir dari Mister. Nah, nanti ada tugas, ada kegiatan. Nanti bisa kita kerjakan minggu depan, ya. Tapi sambil kalian kerjakan juga di rumah atau pas ada waktu silahkan kerjakan. Jadi kalau pas minggu depan kita bisa diskusi, ya. Tapi tugas ini minggu depan saja terkait tentang fertilitas dan mortalitas. Tadi topik kita, ya kan, dua ini. Nah, fertilitas atau natalitas itu sama saja adalah kelahiran. Kalau mortalitas, kematian. Ya, clear ya? Nah, seperti itu. Oke, terakhir conclusion, kesimpulan. Ada yang bisa menjelaskan? Hari ini kita belajar apa saja? Kalau nggak ada, Mister tunjuk ya. Yang belum, Dina. Nah, Dina. Halo Dina. 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 Dina, halo. Halo Dina.
Dina ada nggak nih, Dina? Kalau nggak ada, request geografinya request. Kalau nggak ada, Dina, oke, Dina. Yaya, Norwidia, Yaya. Ya, Sir. Ya, pokoknya kalau kalian malu-malu, tidak usah ngomong nggak apa-apa. Ketik di kolom chat ya. Yang jelas ada jawablah gitu kan. Karena kalau nggak ada dijawab, bisa bingung ini hadir atau tidur gitu ya. Langsung aja, Yaya. Kesimpulan hari ini, apa yang dapat diambil? Tentang kepadatan penduduk. Hmm, Terus yang tentang apa tadi tuh yang Jawa-Jawa tadi Nasar. ya, tentang mengapa masyarakat ke Jawa gitu ya dibandingkan Ya, bekerja atau mencari sesuatu di Kalimantan atau di Papua gitu ya. Oke, 2, apalagi yang didapat? ya pokoknya tadi tuh banyak paham yang di Jawa aja karena kan mana di sana tuh kayak murah gitu Nasar tempat Oke. apa mereka tinggal tuh Nasar. Oke, Nggak kayak siap. di Kalimantan kan mahal-mahal gitu. Oke, siap. Thank you. Terakhir, faktor yang mengakibatkan terjadinya overpopulation atau kepadatan penduduk. Ada apa saja tadi? Bentar, Sir. Jadi ada sebab, ada akibat. Akibatnya penduduk yang banyak, sebabnya apa? Itu kayak Sir yang angka kelahiran tadi itu. Ya, nggak apa-apa. Sebutkan saja. Apa kira-kira? Angka kelahiran meningkat, terus Oke. yang perpindahan penduduk. 2, oke. Terus? Tadi ada yang ketinggalan catatannya. Oh ya. Mana itu yang dicatat. Oke, tambahan. Jadi ada 3, kelahiran, migrasi, sama kematian ya. Nah, 3 hal itu yang mengakibatkan mengapa terjadinya lonjakan penduduk atau kenaikan penduduk gitu ya. Oke, thank you maaf Yaya ya atas informasinya. Good. Oke, girls, thank you for today. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Sir.